Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah,
usini wa iyyakum bitaqwallahi haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan sebenar-benarnya. Semakin bertambah hari kita mendekati Ramadan. Bulan Rajab telah lewat, Sya'ban pun telah tiba, dan kita berada di tanggal 8 Sya'ban sekarang ini. Tak terasa, gak lama lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban bukanlah sekedar bulan biasa. Ia adalah waktu yang diberkahi karena untuk persiapan memasuki bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW memberikan keteladanan dengan memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban, lebih banyak dari puasa sunnah di bulan lainnya. Dalam sebuah hadis, Usamah bin Zaid radhiyallahu an berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan dibanding bulan-bulan lain seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak manusia melalaikannya. Terletak antara bulan Rajab dan Ramadan. Sya'ban adalah bulan di mana amalan-amalan diangkat menuju Rabbul Alamin. Dan saya suka jika amalanku diangkat dalam keadaan saya sedang berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Di dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nampak berpuasa sehingga kami sangka beliau tidak pernah berpuasa terus. Dan kadang beliau nampak berbuka sehingga kami sangka beliau itu tidak berpuasa. Dan aku tak pernah melihat beliau menyempurnakan puasanya sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Dan aku tak pernah melihat beliau memperbanyak puasanya lebih banyak daripada bulan Sya'ban, puasa sunnah. Jadi maksudnya bahwa beliau puasa sebulan penuh itu hanya pada bulan suci Ramadan, dan lebih banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban melebihi bulan-bulan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam nasihatnya beliau Rasulullah SAW mengajak umatnya untuk merenungkan betapa berharganya waktu di bulan Sya'ban. Beliau puasa di bulan Sya'ban lebih banyak daripada bulan-bulan lainnya. Puasa Sya'ban merupakan persiapan batin dan fisik dalam menghadapi puasa Ramadan, bulan yang sangat mulia. Marilah kita sambut bulan Sya'ban dengan hati yang bersih, penuh semangat, niat yang tulus, dengan memperbanyak puasa sunnah seperti misalnya puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, atau yang masih punya utang nyaur utang di bulan Sya'ban ini, atau bahkan puasa Daud. Semata-mata semuanya itu untuk mengikuti atau ittiba kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu ta'ala wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan." Barang siapa berpuasa sehari di jalan Allah, niscaya Allah akan menjauhkan dirinya dari neraka
sejauh jarak 70 tahun. Keutamaan ini tidak hanya terbatas pada keberuntungan terhindar dari siksa neraka, namun juga menunjukkan betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang bersungguh-sungguh menjalankan ibadah ittiba kepada Nabiullah Muhammad SAW. Puasa sunnah tidak sekedar menahan rasa lapar dan haus, tetapi sebuah perjalanan spiritual seorang hamba menuju kepada kedekatan dengan Rabb-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Sya'ban merupakan awal kesempatan seorang hamba untuk membersihkan diri dan hatinya sebelum memasuki Ramadan. Marilah kita manfaatkan bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak puasa sunnah, membuka kembali fikih Ramadan, memperbanyak baca Al-Quran, dan memperkuat niat untuk menyambut Ramadan dengan hati yang bersih dan jiwa yang penuh keimanan. Kita nantikan datangnya bulan suci Ramadan sebagai tamu agung yang membawa berkah dan keampunan. Semoga setiap amalan yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini menjadi catatan indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa catatan penting dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Pertama, mari kita buka kembali, kita baca kembali, kita pelajari kembali fikih Ramadan terkait tentang amaliyah di bulan Ramadan, bahwa selain puasa ada amalan-amalan lain yang penting kita lakukan. Ada tarawih, ada tadarus Al-Quran, ada malam qadar, ada itikaf, ada sedekah, ada bayar zakat fitrah, dan lain-lain. Kita buka kembali supaya kita nanti dalam bulan suci Ramadan bisa mengamalkannya. Yang kedua, hendaklah kita perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ya, itu sebaiknya dari awal Sya'ban itu sudah dimulai, atau pertengahan pertama itu sudah dipuasakan, meskipun tidak semuanya. Tapi setelah pertengahan kedua baru mau melaksanakan, malah sebaiknya jangan. Kecuali bagi mereka yang biasa puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid atau nyaur puasa, hutang puasa, nah silakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ummul Mukminin Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa sunnah yang lebih banyak selain berpuasa di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menjelaskan bahwa puasa sunnah di bulan Sya'ban dapat diibaratkan sebagai sunnah rawatib qobliyah untuk puasa Ramadan, yaitu sebagai persiapan dan pendahuluan untuk bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan. Sementara itu beliau juga menjelaskan bahwa puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan dapat diibaratkan sebagai sunnah ba'diyahnya untuk puasa Ramadan, yaitu sebagai lanjutan dan penutup untuk bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, kita perhatikan diri kita atau keluarga kita yang masih mempunyai hutang puasa belum terbayarkan dalam bulan-bulan kemarin. Kesempatan di bulan ini bayarlah, membayar utang puasa sebelum memasuki Ramadan. Aisyah berkata, kana yakunu alayya sauma min Ramadana fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Aku punya hutang puasa, aku tak bisa membayarnya kecuali pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu kasusnya Siti Aisyah. Tapi ya, nyaur utang itu tidak harus menunggu Sya'ban.
Syukur kalau bisa sebelum masuk Syaban hutangnya sudah lunas, hutang puasa. Tapi andai kata masih juga belum, ya masih boleh di bulan Syaban. Lalu kita perhatikan yang keempat, ulama menganjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran sejak bulan Syaban agar bisa lebih menyemangati nantinya membacanya pada bulan suci Ramadan. Salamah bin Kahil berkata, "Kana yuqalu syahru Sya'bana syahrul qurra." Dahulu bulan Sya'ban itu disebut pula dengan bulan qurra, bulannya para pembaca Al-Qur'an. Maka kesempatan menjelang Ramadan ini di bulan Sya'ban kita perbanyak membaca Al-Qur'an. Dilanjutkan di bulan Ramadan nanti juga membaca dan juga mentadaburi maknanya. Lalu yang kelima, jauhilah amalan yang tidak ada tuntunannya di bulan Sya'ban atau menjelang Ramadan. Seperti yang pertama, mengkhususkan bulan Sya'ban untuk kirim doa para leluhur. Mendoakan orang tua kita yang sudah almarhum tidak harus nunggu Sya'ban, kapanpun boleh. Rasulullah tidak memberi tuntunan harus nunggu Sya'ban. Kemudian yang kedua, mengkhususkan ziarah kubur pada bulan Sya'ban sebelum masuk bulan Ramadan. Banyak dilakukan orang, tapi Rasulullah tidak menuntunkannya. Mau ziarah kubur kapan saja boleh. Hal yang ketiga, ini yang banyak dilakukan tapi tidak ada tuntunannya juga, tadusan atau keramasan sebelum masuk Ramadan. Hal ini tidak perlu dilakukan. Kenapa? Karena tidak ada contoh, tidak ada tuntunan dari Nabi SAW harus mandi besar sebelum masuk bulan suci Ramadan, itu tidak ada. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat khutbah yang singkat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa anfusakum bi taqwallahi wa ahusukum ala ta'atihi fi kulli waqtin. Waf'alul khairati wajtanibu anis sayyi'at. Wa qala azza min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi Filistin. Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinata 'ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma dammiril yahuda wa Israel wa syattid samlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma ansur 'alal mujahidina a'da'ina wa a'da'ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum
washkuruhu ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.